Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat penyuluh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali bersama para penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Bejenis, Kota Tebing Tinggi, dalam keadaan yang berbeda tentunya, dalam raut wajah yang semakin gembira tentunya. Cair Ustaz. Alhamdulillah. Dan dalam tempat yang berbeda. Nah, Alhamdulillah hari ini kita berkumpul bersama ada Ustadz Zulfikar Siregar. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin ramping nampaknya ini. Makin lagi nomor S ini. Kemudian yang kedua ada Ustazah Yusnita Purba. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ada Ustadz Zain. Apa kabar Ustadz Zain? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat semua, kita hari ini sedang dalam momen tahun baru ya. Nah, sudah masuk di tahun 2025 Masehi. Jadi kita hari ini ngobrolin tentang tahun baru ya Ustaz. Betul Ustaz. Bagaimana kita menjadikan tahun baru ini menjadi tahun yang lebih baik lah insya Allah ya, dibanding tahun 2024. Iya. Karena kan kalau udah masuk tahun baru ini Ustaz, berarti kan umur kita makin nambah nih Ustaz ya. Iya, secara logika. Emang kita ini kalau mengutip perkataan dari almarhum Zainuddin MZ, Kiai Haji Zainuddin MZ, emang hidup ini kita ini tahu aja gitu. Iya. Tahu-tahu udah nambah tahun. Tahu udah nambah anak. Tahu-tahu udah nambah anak. Iya kan Bang, gitu Iya, kan. Tahu-tahu udah umurnya udah nambah. Udah Kita tahu SK udah mulai 5 tahun. Makanya Nabi mengingatkan sahabat-sahabat semuanya, dalam sebuah hadisnya disebutkan, Nabi mengingatkan kepada kita, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Betul. Sebaik-baik manusia itu manusia yang dipanjangkan umurnya, baik amalnya. Dan wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruk manusia itu adalah manusia yang umurnya dipanjangin sama Allah, tapi amalnya nggak menjadikan semakin baik, tapi malah semakin buruk. Ya, maka itu kita hari ini bagaimana kiat-kiat kita lah ya, kiat-kiat kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar waktu itu menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Kira-kira siapa dulu nih, Ustazah Yusnita atau Ustadz Zulfikar atau Ustadz Zain? Siapa dulu? Ustadz Zulfikar. Ya, tafadhol. Silakan Ustadz. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Asr. Al-Asri yang berbunyi wal asri, yang artinya demi masa. Ini adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang berarti demi masa atau demi waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa yang merupakan waktu yang terus berjalan dan tidak dapat kembali. Iya. Betul. Berarti Allah sudah memperingatkan kepada kita lah gitu ya dalam Al-Qur'an bahwasanya demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Baik. Ustazah Yusnita ada mau disampaikan Ya silakan. Ustaz, sedikit ya Ustaz, setelah disebutkan dengan Ustadz Zulfikar ayatnya, maka dari itu penting untuk memahami bahwa tahun baru Masehi adalah tradisi yang tidak ada kaitannya dengan agama Islam ya Ustadz ya. Iya. Itu kalau kita laksanakan dengan berlebihan, contohnya mewah-mewahan seperti kembang api ataupun mercon ataupun bakar-bakar keyboard segala macam ya Ustadz, itu kan seperti itu kita yang menurut Islam kita nggak suka ya Ustadz ya. Iya. Maka untuk tetap menghindari kegiatan yang seperti itu, maka makna tahun baru sebagai momen untuk evaluasi diri, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan untuk memperbanyak amal soleh. Ya itu aja dari saya Ustadz. Sholawat. Baik. Jadi menarik ini Ustadz Zain. Betul Ustaz. Menarik ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulfikar dengan Ustazah Yusnita. Bahwasanya pertama Allah memperingatkan kita dengan demi masa, demi waktu. Disambung lagi dengan apa yang disampaikan Ustazah Yusnita. Bahwasanya bagaimana fenomena-fenomena atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Bahwasanya tradisi tahun baru Masehi itu memang yang biasa dilakukan ya, biasa dilakukan tanda kutip yang sifatnya itu tidak ada manfaat lah gitu ya. Iya.
itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Memang kan Betul. kalau kita tengok ya sahabat-sahabat semua ya, kalau tahun baru Masehi itu Ustaz, Wah. anak-anak muda itu udah kemana-mana Ustaz. Luar biasa Ya kan? itu. Dari pagi itu udah yang punya kereta udah nur semer kereta ya Bang ya. Iya, iya, iya. Dikilat-kilat, kurang kilat, dilap-lap itu. Ya kan Ustaz. Dari pagi nanti sore udah nyari ayam tuh Ustaz. Bakar-bakar Mau Ustaz. bakar-bakar Ustaz itu. Tahun barunya bakar-bakar. Iya, iya, iya. Yang punya duit ya bakar ayam. Ustaz. Iya. Yang nggak punya duit, duitnya pas-pasan, bakar ubi lah, bakar ubi. Yang penting ada dibakar dia. Yang ada dibakar. Betul lah itu. Nah yang memang nggak ada sekali duitnya ya bakar sampah lah. Bersih-bersih. Yang memang betul Iya. tuh, tidak ada kaitannya dengan Islam. kita, agama kita, dan memang mungkin tidak ada manfaatnya ya Iya. untuk menambah keimanan kita, dan mungkin kebiasaan-kebiasaan itu bisa dirubah lah ya dengan kebiasaan bagaimana mengevaluasi diri. Betul, betul, Ya kan? betul. Ustaz Jen kira-kira gimana menanggapi hal ini atau ada pendapat yang lain kira-kira? Silakan Ustaz. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para asatis, para ustazah yang alhamdulillah pada hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin, amin. berberkahi segala umur kita dan dijadikan amalan kita amalan soleha. Amin ya robbal alamin. Baik, ini sebenarnya tugas kita ini, ya kan? Menyikapi tahun baru itu seperti apa? Nah, iya. Iya kan? Karena memang sekali lagi bicara tentang tradisi, ya. Kalau nggak salah Ustadz, dulu anak pernah belajar, mungkin antum mengingat kali ya. Apa itu yang dikatakan dalam Al-Adab Muhakamah, usul fiqh Ustadz. Yang kebiasaan, segala sesuatu kebiasaan yang dilakukan itu jadi hukum. Artinya apa? Bicara tentang hukum itu, kalau kita nggak melakukan kayaknya nggak enak. Karena udah tradisi, udah kebiasaan, ya. Nah kita harusnya lihat memang. Kalau misalkan memang kita diberikan akal, kemudian kita sudah bisa berpikir, ya, apakah tradisi tahun baru dengan euforia seperti itu bagus atau tidak? Berpikiran kita sekarang, dan apalagi kita ini penyuluh, tugas kita untuk meluruskan atau mengingatkan, ya. Sebenarnya betul tadi yang disampaikan dengan Ustadz Zul, ya, Al-Asr. Di sana Allah langsung bersumpah. Allah bersumpah tuh Ustadz. Apa sumpahnya Allah? Demi masa, demi waktu. Ya, kalau misalkan memang kita bisa, ya, mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, kita orang beruntung. Kalau kita mempergunakannya, ya. Kalau misalkan memang kita tidak bisa mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, berarti kita termasuk orang yang rugi. Nah, ya, bicara menyikapi bagaimana tahun baru, apa yang harus kita lakukan tahun baru, sebenarnya dengan datangnya tahun baru, ya, boleh kita ambil hikmah positifnya. Apa itu? Mengingat kehidupan kita, ya kan? Dengan adanya tahun baru itu berarti kan tambah nanti nih bakalan umur saya nih. Iya kan? Itu kalau misalkan memang dari segi positifnya tuh. Artinya kalau nggak ada tahun baru kan nggak ada yang mengingatkan Ustadz. Ada betulnya juga. Tapi dengan adanya tahun baru, disitulah momen kita untuk muhasabah, ya, introspeksi diri kita. Ya Allah, tadi barusan almarhum Kiai Haji Zainuddin mengatakan, kok tahu-tahu, betul, ya. Singkat hidup ini. Makanya artinya apa? Dengan singkatnya hidup ini kita pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Adanya tahun baru berarti mengingatkan kita, ya. Kemarin dalam setahun itu udah bagus belum amalan saya, ya? Apa sih yang saya perbuat, ya? Karena memang sekali lagi lantar ji'a ayyamul lati madot, ya kan? Nggak bakal kembali hari-hari yang telah berlalu, ya. Kalau misalkan memang udahkah saat ini nih, ya, kita dikasih umur panjang, waktu bisa bernapas, sehat walafiat kita nggak pergunakan, di saat sakit kita baru sadar, berarti kita termasuk orang yang rugi, ya. Jadi tolonglah dengan adanya tahun baru itu, jadikanlah introspeksi pada diri kita mengenai tentang ibadah kita kepada Allah, itu aja. Mengingat akan umur kita, ya.
kan sekali lagi nanti kan di akhirat yang akan ditanyakan tentang umur kita. Betul, betul. An umrihi bima abna. Aku kasih engkau umur yang panjang 60, 70, 80 tahun. Sudahkah engkau pergunakan umur yang panjang ini aku kasih? Semakin panjang umur yang dikasih oleh Allah, semakin banyak pertanyaannya. Makanya, mumpung kita diberikan kesehatan, pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Itulah momen yang sesungguhnya. Bakar-bakar, kalau misalkan memang gimana ya? Nah, gimana Ya. Ustaz? Ibarat nggak berlebihan, ya lakukanlah itu. Tapi jangan itu jadi suatu kewajiban. Iya, iya. Ini kan masalahnya nih, apalagi anak muda Ustadz. Nah, itu Ya, dia tadi anak-anak. antum bilang, ya kereta belum dicuci, itu jam 4 udah rapi itu Oh, udah kereta. rapi banget. Ayo, udah rapi banget. Kalau misalkan memang kira-kira ada keluhan dalam kereta, buru-buru dia ke bengkel. Ya, apakah Tadi itu boleh, Ustaz? nah itu maksudnya apakah seperti itu yang dilakukan pemuda itu gitu kan? Bukan seperti itu, ya. Bakar-bakar pun ya memang tidak ada diharamkan, ya. Kalau misalkan kita mau bakar-bakar tadi tuh ayam, apalagi ubi, ya, Jagung. jagung. Kalau Itu kan segala sesuatu yang kita bakar kemudian kita makan. Iya. Beda kalau misalkan memang di sini apa mercon petasan itu apa Ustaz? Petasan. Mercon. Nah, begitu dia meledak jedar, bakar duit. udah begitu aja begitu. Ada gak kenyang kita? Nggak ada kan, ya. Jadi yang tadi bilang antum bilang kalau bakar-bakar boleh Ustadz, bakar yang seperti apa dulu ini ya? Itu petasan kan hal yang mubazir. Innal mubadzirina Kanu ikhwana sayatin, ya. Kata orang kan nggak mesti bakar-bakar di tahun baru katanya. Iya. Sebelum tahun baru kan boleh kata orang itu. Maka- Sebelum tahun baru. Nah itu ya kan kalau misalkan ibaratnya gini, kenapa lu tahun baru lu mau bakar-bakaran? Kalau nggak tahun baru emang lu nggak boleh? Boleh digituin. Ya bener lah. Sekarang kan kita ambil faktor mudorotnya banyak itu di situ tuh nggak ada yang bagusnya, jelek semua. Kalau misalkan memang kita mau introspeksi, alangkah bagusnya begitu tahun baru disitulah kita banyak muhasabah, mendekatkan diri. Mohon maaf lah Ustadz, kalau di Jakarta itu ada kampung rambutan, jalanan ditutup tuh rata-rata habaib semua. Itu jamaah dari mana aja semua datang, wih semua ada berduyun-duyun, disitulah mereka bersolawat Ustadz. Itu kayaknya enak banget itu, ya. Muhasabah, dan di situ beberapa para ulama kiai itu memberikan wejangan kepada kita, menasihati kepada kita. Disitulah kayaknya tuh berasanya tuh tahun baru. Artinya sadarlah kita, tahun kemarin kayak begini aja, mudah tahun-tahun besok ibadah saya lebih meningkat kepada Allah, ya. Ya artinya tahun baru jadikanlah tahun itu muhasabah, introspeksi buat diri kita. Itu maksudnya seperti itu. Memang sahabat-sahabat semua ya, tahun baru itu menjadi ajang terpenting bagi kita untuk muhasabah. Makanya kata Umar ibnu Khattab itu kan, hasibu qabla an tuhasabu, ya. Iya, iya. Hisap dulu dirimu sebelum kau menghisap orang lain. Hitung. Kadang kita kalau nggak tahun baru, malah kita lebih banyak menghisap orang dibanding menghisap diri sendiri kan. Betul. Saya pernah bilang kayak gini, cemana ngisap diri sendiri? Itu loh saya tanya tadi. Cuma Maksudnya menghisap itu menghitung-hitung, ya. Menilai-nilai. 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 Betul, Iya betul. Kadang itu. kita, makanya ada pepatah itu bilang, semut di seberang lautan kelihatan, tapi Gajah gajah di di pelupuk pelupuk mata mata nggak pernah kelihatan. gede banget. Gede banget gajah, gedean gajah daripada mata kita. Entahlah itulah Tapi nggak kelihatan. Itulah kalau bicara Saking tentang kan air. gedenya. Kita kalau nengok kekurangan orang cepet banget ya. Betul. Tapi nengok kekurangan diri sendiri kadang-kadang pura-pura lupa atau pura-pura nggak tahu. Iya, iya. Jadi mesti memang muhasabah itu menjadi poin terpenting bagi kita dalam momen tahun baru. Menyikapi tahun baru Ustaz ya. Menyikapi tahun baru. Iya, Tentang apa muhasabahnya? Bagus. Ya tentang diri kita. Iya, iya. Apa yang udah kita perbuat tahun lalu dan apa yang akan kita perbuat di tahun yang akan datang. Betul. Karena memang kata Nabi, yang beruntung itu yang hari ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan tahun 2025 ini Amin. kita menjadi orang yang lebih baik Amin. daripada tahun 2024. Amin. Ibadahnya lebih baik, Amin. rezekinya lebih baik, Amin ya Allah. karirnya lebih baik, Amin. hajat dan segala macam perekonomian menjadi lebih baik. Amin, Ya amin, Rabbal Alamin. Ada lagi nggak Ustadz yang mau disampaikan? Cukup? Ustadz, cukup? Baik, sahabat-sahabat semua, insya Allah kita akan bertemu kembali. Ini menjadi momen yang
memang sayang kalau kita lewatkan, karena bergaul dengan para ulama itu menambah keilmuan dan khasanah wawasan keilmuan kita untuk menjadi orang yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Amin. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali dalam kondisi yang lebih segar lagi, Amin. dalam tempat yang baru lagi. Pantai Ustaz, pantai. Oh, pantai belum. Iya belum, kita belum coba. Enak lah itu. Membahas tentang keilmuan-keilmuan yang belum kita ketahui Iya. kembali. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.